Halo semuanya, pemirsa yang berada di tanah air ataupun yang berada di luar tanah air. Kembali lagi bersama aku Nancy Green. Di video yang kedua aku ini, aku mau sharing ke kalian gimana sih caranya bikin quinoa bowl. Kalian yang pengen tahu isinya apa aja, stay tune terus ya. Di resep quinoa pertama aku ini, bahan-bahannya kalian bisa lihat sendiri seperti yang di video. Setelah kalian cuci bersih sayurannya, kalian potong-potong, terus tinggal masukin deh ke dalam mangkok. Di sini aku cuma pakai 1 cup quinoa, tapi kalau misalnya kalian pengen pakai lebih, silakan ya. Dan juga, misalnya kalian nggak punya stroberi, kalian bisa ganti dengan buah apapun yang kalian suka. Misalnya nih, kalian suka apel, atau mangga, atau kalian mau ganti kiwi, silakan aja ya. Tapi kalau aku boleh kasih saran, asal jangan kalian ganti pepaya ya, karena kalau kalian ganti pepaya kayaknya rasanya nanti akan beda. Dan buat salad dressingnya, di sini aku bikin formula yang simple banget, dan juga aku bisa kasih alternatif ke kalian. Kalau kalian nggak punya agave syrup, kalian bisa gunakan madu ataupun gula. Nah, begitu pula dengan herbsnya. Di sini kan aku pakai dill, tapi kalau misalnya kalian nggak suka dill, kalian bisa ganti dengan thyme atau oregano ataupun basil. Itu terserah kalian aja ya. Oh ya, aku lupa bilang, di sini tuh aku sengaja bikin dressingnya tuh di toples bekas karena biar gampang aja gitu loh, dikocok dan kecampur semua. Nah, resep pertama quinoa bowl aku udah selesai. Dan gimana menurut kalian? Kalau menurut aku tuh ini enak banget. Aku sering bikin quinoa bowl salad yang ini nih berulang-ulang, dan aku nggak pernah bosen. Suami aku juga selalu minta nambah kalau aku bikin ini. Oke, next kita bikin resep quinoa bowl yang kedua yuk. Bahan-bahan dan sayurannya seperti yang kalian lihat di sini. Namun kalau misalnya para pemirsa sekalian nggak bisa nemuin bahan-bahan atau sayuran yang aku pakai di sini, aku berusaha untuk cari alternatif buat kalian yang rasanya menyerupai atau hampir sama lah ya. Di sini aku pakai 2 cups quinoa dan takaran airnya itu 4 cups. Jadi perbandingan masak quinoa ini adalah 1:2 ya para pemirsa. Quinoa ini juga kayak beras, jadi harus dibersihin dulu sebelum dimasak. Kalau udah bersih, kita taruh di atas kompor. Lalu, tadi aku lupa masukin lentilnya para pemirsa. Jadi habis masukin lentil, kita aduk-aduk dulu. Terus kita masukin airnya. Lalu kita kasih kapulaga. Dan cengkeh juga. Sama sedikit garam. Habis kasih garam, kita tutup pancinya, terus kita masak selama 15 menit dengan api sedang, tapi kalian juga harus lihat-lihat ya, sampai matang. Kalau udah matang kayak gini, kalian sisihin dulu quinoanya, terus kita siapin oven. Di sini aku pakai 200 Celcius, tapi tergantung oven kalian masing-masing ya. Sambil kita preheat ovennya, kita potong-potong dulu sayurannya. Di sini seperti yang tadi aku bilang ya, kalau misalnya kalian tidak menemukan sayuran-sayuran yang aku pakai, kalian bisa gantikan dengan sayuran yang kalian suka. By the way, aku juga mau share ke kalian kenapa sih aku bikin makanannya tuh salad melulu misalnya, atau sayuran-sayuran semua. Nah, itu dikarenakan suami aku itu adalah seorang vegetarian. Buat kalian yang nggak tahu apa sih vegetarian itu, vegetarian adalah seseorang yang tidak memakan daging-dagingan para pemirsa. Jadi mereka itu cuman makan sayuran tok. Nah, para vegetarian ini mereka masih bisa mengkonsumsi
dairy product ya para pemirsa, contohnya kayak susu atau keju, kayak gitu mereka masih bisa makan. Kayak suamiku tuh doyan banget sama keju. Untungnya suamiku itu belum menjadi seorang vegan. Kalau misalnya kalian nggak tahu apa sih vegan dan bedanya apa sih dengan vegetarian, kalau vegan itu mereka nggak bisa makan dairy product yang misalnya kayak susu atau keju-kejuan tuh mereka udah nggak bisa makan. Mereka bener-bener purely yang non hewani intinya. Even makan telur pun udah nggak bisa ya kalau seorang vegan itu. Tapi puji Tuhannya suamiku masih vegetarian, jadi dia juga masih suka keju dan dia juga masih suka makan telur. By the way para pemirsa, aku juga pengen info di sini aku sebenarnya bukan seorang vegetarian ya. Maksudnya belum ke arah sana. Aku masih mengkonsumsi seafood-seafoodan, tapi sebenarnya aku sudah tidak memakan daging merah ataupun daging putih seperti beef atau ayam-ayaman, itu aku udah enggak makan sama sekali. Buat kalian yang penasaran sama perjalanan aku menjadi seorang semi herbivora atau semi vegetarian, nanti akan aku bahas di next video aku ya. Gimana sih kok aku bisa sama sekali langsung tidak makan daging merah atau ayam-ayaman, nanti aku share juga ke kalian. Nah, balik lagi ke resep aku ya. By the way, di sini semua sayuran yang udah aku kupas itu semua aku cuci dan aku keringkan pakai lap bersih ya para pemirsa sekalian. Soalnya kalau nggak aku elap dan aku keringkan, menurut aku sayurannya tuh nanti akan sedikit benyek ya. Apa sih bahasanya, kayak nggak kering gitu, nggak crunchy. Jadi makanya aku elap lagi pakai elap kering. Jadi ceritanya selama aku di Jerman ini, aku tuh susah banget loh nemuin makanan Indonesia di sini. Beda kayak di Belanda ya. Kalau di Belanda kan masih banyak orang Indonesia. Jadi kalau misalnya mau nyari makanan Indonesia tuh gampang banget gitu loh, nggak kayak di sini. Di sini tuh bener-bener kayak jarang, paling cuma 1 atau 2 restoran, itu pun jauh banget dari rumah aku. Jadi mau nggak mau aku harus bener-bener dituntut untuk bisa masak. Untungnya juga aku masih punya sahabat-sahabat aku yang masih kerja sebagai seorang pramugari dan pramugara. Jadi kalau misalnya aku emang lagi kangen makanan rumah, aku kadang-kadang suka nitip ke mereka buat dibawain ke sini. Itu tuh kayak harta karun banget, tau nggak sih para pemirsa, buat aku. Oke, kita balik lagi ya ke menu kita. Di sini sayurannya kita panggang bareng-bareng, tapi di sini aku sengaja nggak kupas bawang putihnya karena aku nggak mau nanti bawang putihnya gosong. Kalau misalnya aku taruh kayak gini aja, nanti tuh pas sudah mateng bawang putihnya tuh bakalan lembut dan harum banget. Di sini aku pakai olive oil karena kan judulnya makanan sehat. Jadi aku sengaja memang pakai olive oil dan nggak banyak juga karena cuman buat grill sayuran aja. Tapi kalau misalnya kalian di rumah atau di dapur kalian nggak ada olive oil, kalian bisa pakai juga minyak kelapa biasa ataupun avocado oil ataupun sunflower oil. Pokoknya minyak apa aja yang kira-kira ada di dapur kalian. Selanjutnya aku taburin sayurannya dengan thyme dan cayenne pepper. Kalau buat cayenne pepper kalian bisa ganti sama chili flakes atau bon cabe, kayaknya di Indo banyak ya. Ini lebih enak sih kayaknya kalau pakai bon cabe. Terus aku kasih lada sama garam. Nah di sini seperti yang kalian lihat, aku pakai garam hitam. Tapi sebenarnya bukan karena kenapa-napa, ini karena sebenarnya aku dikasih sama teman aku, jadi aku cuman pengen nyobain aja pakai garam hitam. Tapi sebenarnya rasanya sama aja sih, sama-sama asin. Abis itu aku aduk-aduk pakai tangan aja biar semua bumbunya itu masuk ke dalam sayurannya, jadi biar lebih enak.
Ngomong-ngomong, buat bahan-bahan yang aku buat ini, semua sudah aku tuliskan di description ya. Karena ovennya udah panas, aku masukin sayurannya dan aku panggang ini selama 30 menit. Ini warna sayurannya bikin menggugah selera banget gak sih para pemirsa? Dan aku pengen ngomongin masalah oven. Di sini aku manasinnya kan 200 derajat, tapi itu sebenarnya tergantung dengan oven kalian masing-masing. Karena ada oven yang 150 derajat pun udah panas. Sambil nunggu sayurannya mateng, di sini aku mau bikin hummus dulu. Di sini aku pakai chickpea kalengan karena biar praktis aja, tinggal blender gitu ya. Kalau misalnya kalian nggak punya yang kalengan, ini juga ada sih dijual yang mentahan juga, cuman proses mengolahnya itu agak lebih lama karena kalian harus rendam dulu kacangnya semalaman, baru paginya itu kalian masukin ke dalam panci dan direbusnya tuh lama. Next, aku mau bersihin beetrootnya dulu karena kalau masih dalam kemasan gini itu masih ada saripati airnya. Nah, karena ini udah mateng sebenarnya, jadi tinggal dicuci bersih, terus tinggal bisa dimakan. Sayurannya udah mateng dan aku dinginin dulu. Sambil nunggu dingin, aku mau bikin hummus wortelnya. Di food processor aku masukin chickpeas-nya atau kacang Arab. Terus sama aku masukin juga wortel yang tadi udah mateng. Terus di sini aku juga mau potong jeruk lemonnya. Dan abis itu aku mau masukin peresan jeruk lemonnya di campuran chickpeas sama wortel. Udah gitu aku masukin taburan cayenne pepper atau chili powder kalau kalian punya, lada, sama garamnya. Dan juga aku masukin olive oilnya atau minyak zaitun. Next, aku masukin juga bawang putih yang tadi udah aku panggang. Buat kalian yang gak suka pakai bawang putih, ini bawang putihnya bisa di skip ya. Next, kita blender sampai benar-benar halus. Ups, ini aku stop lagi ya para pemirsa. Aku lupa masukin tahinanya. Sama ini aku masukin jinten bubuk. By the way, buat para pemirsa di rumah yang nggak tahu tahina itu apa, tahina itu terbuat dari biji wijen. Itu kalau misalnya mau bikin sendiri bisa, biji wijennya itu tinggal di blender sama tinggal dikasih air sedikit. Nah jadinya tuh kayak selai wijen. Ini kelihatannya udah oke, udah halus juga. Liatin tuh para pemirsa, warnanya cantik banget ya, dan teksturnya juga masih agak-agak kasar karena aku sengaja nggak mau terlalu halus banget, jadi pas dimakan tuh kacang chickpeas-nya tuh berasa gitu loh. Ini sengaja ya aku sisihin dulu di mangkok buat nanti presentasi, dan ini biar kelihatan cantik aku aduk-aduk gini dulu pakai sendok. Terus aku taburin dengan sedikit olive oil atau minyak zaitun dan dengan taburan cayenne pepper atau chili flakes. Ngomong-ngomong, hummus ini juga dimakan begini aja juga udah enak para pemirsa, ataupun dengan irisan wortel dicocol gitu udah enak. Nah, bahan-bahan atau sayuran yang tadi udah aku grill, aku masukin di mangkok seperti ini biar kelihatan cantik aja. Tapi terserah kalian mau ngehiasnya kayak gimana ya kan. Nah, udah gitu aku tinggal taburin dengan cayenne pepper dan udah jadi deh, siap disantap. Sekian dulu ya video kali ini dari aku. Kalau kalian suka ataupun mau komen, silakan di komen video aku ini, dan jangan lupa di like dan subscribe ya buat support video channel aku. See you on my next video.